Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 pengantar ilmu industri peternakan. Jadi di sini kami ingin menyampaikan video tentang komunitas hewan kelinci. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Aulia Rahman, NPM 22 40 70 1111, dan sebelah saya. Kenalkan, nama saya Danang Saputro, NPM 22 4070 1108. Ya, perkenalkan, nama saya Hamdani Makmun Murad, NPM 22 40 70 1129. Perkenalkan, nama saya Via Poniantri, NPM 22 40 70 1112. Perkenalkan, nama saya Ria Jongpangestu, NPM 22 40 70 1121. Oke, jadi langsung aja kita mau ke kandang. Gimana bentuknya kandang kelinci sendiri, terus bagaimana hewannya sendiri. Oke, let's go. Oke, jadi kita udah sampai di kandang. Mari kita lihat dalamnya. Coba. Masih ya. Ya, jadi begini ya suasana di kandang kelinci itu. Jadi bentuk kandangnya kandang besi seperti ini. Terus kita buat sekat-sekat kandang besi, karena kalau kandang kayu itu biasanya dia kelinci itu suka mengerat gitu. Nah, jadi terus untuk alasnya sendiri kita buat dari plastik seperti ini ya. Biar kotorannya nggak jatuh. Terus karena kelinci mengeluarkan urin juga, jadi kita tadain sekalian urin, nanti kotorannya kita ambil, kita angkat, terus urinnya kita kumpulin di sini nih, di ember ini. Nah, nanti ini urin ini bisa bermanfaat buat pupuk juga, pupuk cair terutama, karena kandungan nutrisinya sangat banyak gitu. Jadinya dari semua limbah kelinci ini bisa kita manfaatkan. Untuk kelincinya sendiri seperti ini. Coba bisa di Ini jenisnya apa ya, Pak? Nah, kalau ini termasuk ke New Zealand. Dia New Zealand White, jadi putih semua badannya. Itu juga sama? Iya, sama. Ya, jadi untuk wadah pakannya sendiri seperti ini ya, pakai apa? Gerabah seperti ini. Kenapa pakainya gerabah? Jadinya karena kelinci itu suka naik-naik ke sini, jadi biar nggak tumpah aja. Karena gerabah itu kan berat, ya, dari tanah liat seperti ini. Nah, untuk tempat minumnya sendiri pakai model dot seperti ini, ya. Model dot seperti ini ya. Oke, terus lanjut ke yang satunya. Di sini saya punya jenis Flemish Giant. Jadi penampakannya seperti ini. Kelincinya bongsor, besar, karena memang ras pedaging. Memang badannya sangat besar, dagingnya banyak, jadinya banyak dipakai untuk diambil dagingnya. Terus bulunya juga memang lebat, bisa dimanfaatkan juga. Ya guys, jadi setelah kita lihat-lihat dari kandang tadi, waktunya kita buat ngejelasin kelinci ini ya, secara detail itu gimana. Dimulai dari Mas Hamdani, Ya, coba dijelasin. ya ini ciri-cirinya dari kelinci Flemish Giant. Yang pertama,
kelinci ini memiliki panjang 50 sampai 60 cm. Terus selain itu, nah telinganya ini tebal, lebar dan panjang. Terus kalau kelinci ini udah dewasa, bobotnya bisa mencapai 9 kilo. Terus Jadi termasuk bongsor banget ya Iya. kelincinya ya. ya ini memiliki badan yang bongsor nih kelincinya. Oke. Terus Dan untuk mengenai harga ya Mas. harga. Untuk sapian sendiri kisaran 250.000 per ekor. Dan untuk harga bakalan biasanya berkisar 450.000 sampai 500.000 per ekor. Dan untuk indukan itu berkisar 1,5 juta, 1,5 1,5 juta. 1,5 juta Oke, jadi sampai juta. memang kelinci Flemish Giant ini termasuk mahal juga harganya ya, karena memang asalnya itu dia impor. Jadi peranakan di sini harganya masih cukup tinggi, walaupun memang kelinci ini biasanya dikhususkan untuk pedaging. Oke, lanjut. Apalagi nih? Dan untuk makannya Mas, Oh, makan untuk makannya itu biasanya rumput rumput. Oke. Rumput terus sama pelet pelet. untuk menambah nutrisi. Oke, coba ditunjukkan dong peletnya ini seperti apa nih? Oke, untuk jenis peletnya Kelebihannya nih. Ya. Selain ini, nah ini kelinci ini memiliki kelebihan. Kelebihannya yang pertama adalah pertumbuhan kelinci ini bisa dikatakan cukup cepat. Sekitar ini segini berapa bulan Mas Rifki? Ini 3 bulan loh padahal. Ini baru 3 bulan udah segini. Jadi ini termasuk bakalan yang siap digemukkan lagi. Umurnya sekitar kalau di pastinya itu 85 hari, ini umur segini buat Flemish Giant ini. Cukup cepat masih gitu. cepat ini. Dan selain itu, bulunya ini juga bisa digunakan sebagai pakaian. Nah, kalau dilihat-lihat nih, ini bulunya cukup tebel. Ya, jadi kelebihan sendiri dari kelinci-kelinci yang pedaging lain, biasanya kelincinya bulunya itu tipis. Kekurangannya nih, buat Mas, coba dijelasin, Bu. oke, dan ini ada kekurangan juga. Untuk kekurangannya mudah stres jika berubah kondisi. Oke. Jadi memang karena habitatnya bukan lokal asli Indonesia, mungkin gampang stres ya kalau Iya. misalnya berubah-ubah terus ya. Berubah kondisinya. Indonesia kan termasuk negara tropis, jadi cuacanya Berubah-ubah. suka berubah-ubah. Oke. Ini loh guys, yang namanya tuh kelinci New Zealand White gitu kan ya. Ini tuh ciri-ciri tuh kayak ya emang bulunya emang warna putih sih. Ya banyak sih bermacam-macam warna. Cuma tuh yang ada sekarang tuh warnanya tuh putih gitu kan. Postur tubuhnya tuh emang medium dan gempal membulat gitu. Emang tuh lucu banget, emang so cute gitu kan. Udah gitu kayak bulunya emang agak tipis. Matanya tuh emang merah ya. Iya, jadi matanya ini memang setiap yang warna putih dari New Zealand ini memang menghasilkan keturunan yang matanya tuh merah, selalu merah gitu. Jadi dari ukurannya juga tadi tidak, New Zealand ini tidak sebongsor yang Flemish Giant ya. Jadi mungkin agak beda dari misal umur segini sama yang Flemish Giant bisa beda beberapa ratus gram sendiri bobotnya gitu. Udah gitu tuh telinganya dia tuh emang bentukannya tuh emang tegak gitu kan, tapi ya berbulunya emang tipis, jadi kelihatan batah ketara intinya lah ya. Terus kepalanya emang agak bundar gitu kan. Terus habis kayak gitu kayak harganya tuh biasanya tuh kayak lepas sapi itu kisaran 50 sampai 100 ribu. Nah kalau misalkan yang belum disilangkan itu kisaran harga sekitar 150 sampai 200 ribu sih, lebih mahal sih emang, Iya. soalnya kan belum masih asli Masih genetikanya. asli. Jadi memang ada sedikit perbedaan harga ya bagi yang belum tahu kelinci itu sendiri, karena kelinci itu bisa dikawin silangkan, yang mana itu bisa menghilangkan genetika aslinya, jadi membawa sifat-sifat keturunan yang asli itu bisa hilang. Walaupun ya memang kalau misalnya dikawin silangkan menghasilkan generatif yang baru, yang bagus, ya tidak masalah. Tetapi kalau misalnya dia menghilangkan sifat bawaannya kan otomatis harga jual pun bisa berkurang. Jadi
bisa lebih murah. Jadi misalnya yang memang masih membawa genetika asli alias namanya itu kok pure full blood, itu memang lebih mahal gitu. Untuk harga bakalan sendiri itu kisaran 250.000, dan untuk yang siap kawin itu kisaran 700 sampai 800.000, dan jenis pakan yang diberikan yaitu rumput segar dan pakan pabrikan. Ya. Pelet. Pelet. Jadi peletnya itu sama, ya sama kayak yang tadi. Beberapa perbedaannya juga ada. Jadi kalau kelinci itu dia sebenarnya punya pelet khusus. Jadi memang pelet yang khusus buat kelinci dari komposisinya, dari kandungannya itu udah beda sama pelet buat sapi. Beda-beda Walaupun sih. bentuknya sama, tapi memang dari komposisinya itu udah beda gitu. Dan kan buat kebutuhan nutrisi kelinci itu juga beda. Pasti udah Iya. beda sih, maksudnya postur itu kan bagian-bagian makannya juga beda kayak Iya, benar. seberapanya tuh pasti beda. Beda. Nah, dari kandungan protein atau lemak gitu kan kebutuhan setiap ternak Kelinci beda-beda. beda-beda. Untuk kelebihannya yaitu satu, merupakan kelinci yang rumpun pedaging paling baik. Dua, merupakan salah satu kelinci yang beradaptasi lumayan baik. Ketiga, pertumbuhan bobotnya cepat. Kekurangannya yaitu satu, merupakan salah satu kelinci yang sulit dikawinkan. Dua, merupakan salah satu kelinci bobot maksimalnya kurang baik dari pedaging Dari Eropa. dari Eropa itu. Itu dikawin silangkan ya, bukan dikawinkan doang ya. Mohon maaf jika itu. Iya, jadi karena New Zealand ini sebenarnya ada banyak warna, tetapi ada yang dikhususkan jadi New Zealand White ini karena apa ya, istilahnya New Zealand White ini memang mempunyai sifat turunan albino, matanya Ya, emang merah, bener-bener. terus bener-bener full putih Putih, warnanya. nggak ada campuran warna lain. Iya. Misalnya pun kalau misalnya dikawinkan sama jenis New Zealand tapi warna yang lain, Iya. itu udah menghilangkan dari genetika Kayaknya purenya sih, sendiri. udah pasti beda sih, soalnya udah beda stripe, warna sudah lagi. beda. Memang New Zealand sendiri kan ada yang New Zealand biasa dan New Zealand White gitu. Jadinya sulit untuk dikawin silangkan juga. Beda dengan yang tadi Flemish Giant, mungkin bisa dikawinkan sama kelinci-kelinci pedaging dari Eropa lain kayak German Giant atau Flam biasa gitu. Oke, kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Jadi tuh tips memilihnya tuh, memilih kelinci yang baik itu kayak postur tubuhnya tuh kayak yang tegak, membulat, kan jadi lucu gitu kan, jadi lebih kayak kelihatan banget sih sehatnya pasti. Ya, yang dimaksud tegak itu dia badannya keker ya, sebenarnya keker gitu, nggak lemes, nggak loyo lesu gitu badannya, enggak. Jadi memang dari kerangkanya sendiri dia terlihat gagah gitu. Nah, terus untuk tips yang lain itu usahakan pas memilih kelinci dia punya nafsu makan yang baik. Ini kan percuma ya, Iya, kalau iya. misalnya beli hewan kita terus nafsu makannya kurang, nggak lahap gitu kan, sampai rumah malah jadi sakit atau mati bahkan. Nah, selanjutnya kelinci itu memiliki Telinga ini. telinga yang simetris. telinganya simetris, jadi telinganya itu simetris, nggak boleh misalnya di satu tegak kan, misalnya saat kondisi tegak di satunya nggak boleh turun kayak gini, nggak boleh gitu. Jadi menandakan kualitas itu kurang Baik, baik, kurang baik. itu kurang baik pastinya. Jadi Itu biasa kok. kalau misalnya besok dikawinkan dia akan memiliki keturunan yang terus menerus baik ya, sama seperti induknya, membawa keturunan yang bagus. Kemudian saat memilih kelinci ini nih yang paling penting, jangan ada satupun penyakit yang diidap oleh kelinci, misalnya mencret ataupun yang paling parah skabies. Biasanya skabies itu di telinganya ini dia ada koreng-koreng gitu ya, koreng-koreng putih, jadi pinggir-pinggir ini koreng-koreng gitu. Nah, kalau misalnya kelinci udah sakit seperti itu agak sulit nyembuhinnya gitu. Atau kalau udah paling parah itu dia di kaki sini itu pada megar-megar, terus kakinya rontok. Karena skabies itu tadi dia sebenarnya cukup menyiksa buat kelinci itu sendiri ya, karena rasanya memang gatal terus jadi koreng gitu kelinci.
Lagian juga biasanya mas ya kalau misalkan kelincinya sakit itu juga pasti sama si penjual pasti jual lebih murah kan. Iya, Dibanding jadi tetap harga aslinya. memang ada harga, ada kualitas juga. Bagaimana kita mencari ke ternak-ternak yang kepada peternak yang jujur atau yang memang sudah mempunyai pengalaman lebih pada kelinci ini gitu. Udah gitu biasanya kalau beli kelinci ada punya sertifikat ya. Kalau emang Biasanya kalau misalnya memang kalian berniat membeli kelinci, itu kan ada tuh yang tadi saya jelaskan pure, masih full blood, itu biasanya dia diakui oleh ARBA atau Asosiasi Kelinci gitu seluruh dunia. Jadi memang ada sertifikatnya sendiri. Terus juga kalau misalnya kelinci ini ikut kontes gitu kan, kontes terus menang, silsilahnya masih silsilah murni. Memang kan biasanya kalau dikonteskan itu harus silsilah murni ya, alias pure full blood, itu besok ditato di sini. Nah, di sini memiliki tato gitu sebagai penanda. Jadi kalau penanda dia tuh bahwa kelinci itu masih asli, masih pure. Kemudian itu namanya pedigree. Jadi misalnya ada yang jual kelinci, itu ada keterangan ini kelincinya pedigree, ini kelincinya non pedigree gitu. Jadi bisa kalau misalnya kelinci non pedigree itu silsilahnya udah campur atau tidak ketahuan ini asal usulnya dari mana gitu. Itu loh penjelasannya. Tambahan juga kalau kelinci ini tuh mempunyai masa gestasi yang cepat juga. Jadi masa kebuntingan kelinci ini cuma sekitar 35 hari. Nah, sekali beranak itu lumayan banyak. Ada sekarang berapa ya mas kalau beranak itu misalnya kayak ada berapa jumlahnya gitu loh. Biasanya rata-rata. Biasanya sih rata-rata kalau jenis-jenis ini Flemish itu 8. Kalau yang ini yang New Zealand White biasanya berapa mas? Biasanya itu sekitar 7 atau 6 itu bisa. Jadi anaknya memang kecil-kecil banget. Jadi bisa sekali melahirkan itu banyak gitu. Dan kelinci ini juga menyusui. Anak-anak menyusui sama seperti hewan-hewan mamalia yang lain gitu kan. Nah, untuk perkembangan dari istilahnya kayak cindil ngomongnya ya, kalau misalnya bahasa Jawa, cindilnya itu lumayan cepat. Jadi umur sebulan dia udah punya bulu kayak gini, udah bisa makan rumput juga, udah bisa beraktivitas lompat-lompat gimana. Jadinya seumur 55 hari itu bisa dipanen dari induknya di sapi. ya? Iya, di sapi. Jadi sekitar umur 2 bulanan lebih sudah siap dijual. Makasih. Demikian dari kelompok kami ya, mohon maaf jika ada salah kata atau yang tidak disengaja yang mau disengaja pun ya nggak mungkin sih pastinya sih, cuma ya mohon maaf ya, semoga tuh kayak ada manfaat untuk kalian semua. Amin. Semoga video ini bermanfaat. Kami dari kelompok 7 undur diri ya. Saya Rifki. Nah, saya Hamdani. Saya Danan. Saya Ria. Saya Via. Sampai bertemu di waktu selanjutnya. Yo, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.